Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Semuanya sehat? Semangat pagi. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai ikatan kimia. Sebelum kita bahas mengenai ikatan kimia, pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari konfigurasi elektron. Mungkin masih ada yang ingat apa yang dimaksud dengan konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron pada kulit-kulit atom. Kemudian selain konfigurasi elektron, juga kita telah belajar mengenai elektron valensi. Apa yang disebut dengan elektron valensi? Elektron valensi adalah elektron yang terletak pada kulit paling luar. Sebelum kita bahas mengenai ikatan kimia, ini ada suatu pertanyaan, mengapa unsur-unsur saling berikatan? Unsur-unsur saling berikatan untuk mencapai kestabilan. Supaya stabil. Unsur yang stabil itu unsur yang bagaimana? Menurut Lewis dan Kossel, kestabilan suatu unsur ditentukan oleh konfigurasi elektronnya atau susunan elektron. Unsur-unsur dikatakan stabil apabila memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia atau golongan 8A. Jadi unsur itu dikatakan stabil jika memiliki yaitu konfigurasi elektron seperti gas mulia atau 8A. Unsur-unsur golongan 8A itu terdiri dari unsur helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Itu diberi simbol He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Supaya mudah mempelajari, kita telah pelajari kemarin bahwa dengan cara itu membuat jembatan keledai. Heri nelpon Ari karena sedang rindu. Gas mulia mempunyai elektron valensi sebanyak 8 elektron atau oktet, kecuali helium dengan 2 elektron atau duplet. Jadi di sini unsur gas mulia itu dikatakan stabil karena mempunyai 8 elektron valensi atau dengan oktet, kecuali unsur helium yang hanya mempunyai 2 elektron valensi atau duplet. Kecenderungan unsur-unsur untuk menjadikan konfigurasinya elektron sama seperti gas mulia terdekat dikenal dengan istilah aturan oktet atau duplet. Jadi unsur-unsur yang lain itu supaya stabil harus mematuhi yaitu aturan oktet atau duplet. Aturan oktet itu mempunyai 8 elektron paling luar atau 2 elektron paling luar. Karena itu dalam pembentukan ikatan kimia, atom-atom akan membentuk konfigurasi elektron seperti pada unsur gas mulia. Kita lihat konfigurasi elektron unsur-unsur gas mulia. Tanda atom, nomor atom, kulit itu ada KLM dan seterusnya, dan elektron valensi. Tanda atom AE, nomor atom 2. Kan nomor atom 2 berarti proton 2, elektron 2. Ya, konfigurasi elektronnya K, bisi 2, elektron valensi 2. Ne nomor atom 10, proton 10, elektron 10, sehingga konfigurasinya 28, elektron valensi sama dengan 8. Ar nomor atom 18, proton 18, elektron 18, sehingga konfigurasinya 288, elektron valensi sama dengan 8.
Unsur-unsur lain yang belum stabil cenderung akan mengikuti konfigurasi oktet gas mulia terdekat dengan jalan membentuk ikatan. Nah, ikatannya itu disebut ikatan kimia. Konfigurasi oktet dapat dicapai dengan cara yang pertama, serah terima elektron. Ini biasanya terjadi antara unsur logam dengan unsur non-logam. Yang kedua, pemakaian bersama pasangan elektron. Ini terjadi pada unsur-unsur bukan logam. Jadi sama-sama bukan logam saling berikatan. Contoh, sebelum kita bahas mengenai ikatan kimia, kita lihat dulu konfigurasi elektron. Na nomor atom 11. Kan nomor atom 11, proton 11, elektron 11. Sehingga konfigurasi elektronnya 281. Supaya penyerapan elektron paling luar 8, maka melepaskan 1 elektron. Sehingga menyerupai konfigurasi natrium nomor atom 10, proton 10, elektron 10, sehingga konfigurasinya 28. Yang kedua, konfigurasi elektron Cl. Cl nomor atom 17, proton 17, elektron 17, sehingga konfigurasi elektronnya 287. Supaya punya elektron valensi 8, maka menerima 1 elektron sehingga menyerupai, yaitu unsur argon atau Ar nomor atom 18, kan nomor atom 18, proton 18, elektron 18, sehingga konfigurasinya adalah 288. Kita bahas mengenai lambang Lewis. Lambang Lewis, menurut Lewis itu bahwa dalam menuliskan tanda atom harus disertai dengan elektron valensinya. Contoh, tuliskan rumus struktur titik elektron menurut Lewis. Pertama Li3, 2C6, 3O8, 4P15. Kita bahas satu persatu. Li nomor atom 3, kan nomor atom 3, proton 3, elektron 3, sehingga konfigurasi elektronnya 21, punya elektron valensi sama dengan 1. 2 C nomor atom 6, kan nomor atom 6, proton 6, elektron 6, sehingga konfigurasi elektronnya 24, sehingga mempunyai elektron valensi 4. 3O nomor atom 8, maka jumlah proton 8, elektron 8, sehingga konfigurasi elektronnya 26, sehingga mempunyai elektron valensi sama dengan 6. 4P nomor atom 15, kan nomor atom 15, maka proton 15, elektron 15, sehingga konfigurasi elektronnya 285, sehingga mempunyai elektron valensi sama dengan 5. Gambar rumus titik elektron menurut Lewis. Kita lihat gambar Lewis. Li elektron valensi 1. Jadi kita gambarkan jumlah elektron valensi Li sama dengan 1. C elektron valensi 4. Jadi sebelah atas, kanan, bawah, kiri, ya, ini jumlahnya 4. Jadi sambil saya ingatkan bahwa untuk meletakkan elektron pada atom itu ditulis satu persatu dulu. Jadi seperti tadi, sebelah kanan 1, setelah itu kiri 1, bawah 1, atas 1. Ya. Jadi tidak boleh langsung berpasangan, tapi diletakkan satu persatu dulu. Contoh 3O, itu elektron valensi 6, yaitu atas 1, kanan 1, kiri bawah 1, kiri 1. Kemudian baru kurang yang 2 dilengkapi untuk melengkapi. Nah, ini yang kanan bersama menjadi 2, terus bawah 2, 6. P
sebelah kanan 1, bawah 1, kiri 1, atas 1, kanan 1. Ini jumlahnya 5 ya. Macam-macam ikatan kimia. Menurut jenisnya, ikatan kimia itu ada 2, ada ikatan ion, yang kedua ikatan kovalen. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara ion positif dengan ion negatif atau serah terima elektron. Jadi antara kation, jadi ikatan ion itu terjadi antara kation dengan anion atau ion positif dengan ion negatif. Dengan caranya itu serah terima elektron. Sebelum kita bahas mengenai ikatan ion, kita bahas dulu mengenai yaitu ion positif atau disebut kation. Ion positif itu terbentuk jika suatu atom, itu biasanya atom logam, melepaskan elektron pada kulit terluar. Contoh, K nomor atom 19, maka proton 19, elektron 19, sehingga konfigurasi elektronnya 2881, sehingga menjadi K tetap nomor atom 19, proton 19, elektronnya menjadi 18, karena melepaskan 1 elektron, sehingga konfigurasinya menjadi 288. Karena melepaskan 1 elektron, maka kelebihan proton sejumlah 1, sehingga membentuk K positif. Ca nomor atom 20, karena nomor atom 20, proton 20, elektronnya 20, sehingga konfigurasinya 2882. Supaya mempunyai elektron valensi jumlah 8, maka melepaskan 2 elektron, sehingga membentuk Ca nomor atom tetap 20, proton juga tetap 20, elektronnya yang berkurang menjadi 18, sehingga konfigurasi elektron menjadi 288. Karena melepaskan 2 elektron, maka kelebihan proton sejumlah 2, sehingga bentuk Ca2+. Pembentukan ion negatif atau anion. Ion negatif atau anion terbentuk jika suatu atom, biasanya atom non-logam atau non-logam, menerima elektron. Contoh, Cl nomor atom 17, nomor atom 17, proton 17, kemudian elektronnya 17, sehingga konfigurasi elektronnya 287. Supaya mempunyai elektron valensi 8, maka menangkap 1 elektron, sehingga membentuk Cl nomor atom 17, jumlah proton 17, elektronnya menjadi 18, sehingga konfigurasi elektronnya 288, bentuk ion negatif yaitu Cl-. S nomor atom 16, kalau nomor atom 16 berarti protonnya 16, elektron 16, ya konfigurasi elektronnya 286. Terus supaya 8 menangkap 2 elektron, sehingga membentuk S. Tuh, nomor atom tetap 16, proton 16, elektronnya bertambah 2 menjadi 18, sehingga konfigurasi elektronnya 288. Karena menerima 2 elektron, maka kelebihan elektron, sehingga membentuk S-2. Sekarang kita bahas mengenai ikatan ion. Tadi ikatannya itu dibentuk antara kation dengan anion, atau antara ion positif dengan ion negatif dengan cara serah terima elektron. Untuk membentukkan ikatan ion itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Kita lihat cara yang pertama. Contoh pembentukan NaCl. Na nomor atom 11, proton 11, elektron 11. Supaya mempunyai 8 elektron pada kulit terluar, maka melepaskan 1 elektron, sehingga membentuk Na nomor atom 11, terus protonnya tetap 11, elektronnya menjadi 10, sehingga konfigurasinya 28.
Karena melepaskan satu elektron, maka kelebihan proton 1, sehingga bentuk Na+. Cl, nomor atom 17. Karena nomor atom 17, maka protonnya 17, elektronnya 17, sehingga konfigurasi elektronnya 287. Supaya mempunyai 8 elektron paling luas, maka menangkap 1 elektron, sehingga bentuk yaitu Cl, nomor atom 17, proton 17, elektronnya karena menangkap 1 menjadi 18, sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 288, sehingga Cl-nya bermuatan negatif. Kemudian setelah itu kita lihat jumlah elektron sebelah kiri dan kanan. Karena jumlah elektron sebelah kiri dan kanan sama, yaitu 1E sama dengan 1E, baru kita jumlahkan. Nah, seperti itu. Karena angka jumlah proton, elektron dan proton tidak berpengaruh, tinggal kita tulis tanda atomnya Na tambah Cl tambah 1 elektron membentuk Na plus tambah Cl min membentuk 1 tambah 1 elektron. Kemudian sebelah kiri jumlah elektron kiri dan kanan sama, jadi kita hilangkan karena terbentuk Na plus dan Cl min, maka akan terjadi tarik menarik sehingga bentuk NaCl. Contoh yang kedua, pembentukan MgF2. Mg itu nomor atom 12, jumlah proton 12, elektronnya juga 12, sehingga konfigurasi elektronnya 282. Supaya mempunyai 8 elektron paling luar, maka dia melepaskan 2 elektron, sehingga membentuk Mg nomor atom 12, proton 12, elektronnya menjadi 10, sehingga konfigurasi elektron jadi 28. Karena sudah melepaskan 2 elektron, maka kelebihan proton sejumlah 2, sehingga membentuk Mg2+. F, nomor atom 9. Karena nomor atom 9, maka protonnya 9, elektronnya 9, konfigurasi elektronnya 27. Karena elektron valensinya 7, supaya 8 menangkap 1 elektron, sehingga berubah menjadi F, nomor atom 9, proton 9, elektronnya menjadi 10, sehingga konfigurasi elektron menjadi 28. Karena menangkap 1 elektron, berarti kelebihan elektron sejumlah 1, sehingga bentuk F min. Setelah itu, kita lihat dulu jumlah elektron sebelah kiri dan kanan. Sebelah kanan jumlah elektronnya 2, itu 2E. Sebelah kiri 1, 1E. Supaya sama, maka yang bawah itu kalikan 2, yang atas kalikan 1, sehingga bentuk Mg ditambah 2F tambah 2E menjadi Mg2 plus tambah 2F min tambah 2E. Karena sekarang jumlah elektron sebelah kiri dan kanan sama, maka Mg dan F itu saling tarik menarik membentuk MgF2. Contoh yang ketiga, pembentukan K2U. K nomor atom 19, jumlah proton 19, konfigurasi elektronnya 2881, sehingga bentuk K nomor atom tetap 19, protonnya tetap 19, elektronnya itu berubah menjadi 18. Karena supaya 8, maka dia melepaskan satu elektron, sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 288 ditambah 1E. Kemudian di sini karena K tadi melepaskan 1 elektron, berarti kelebihan proton sejumlah 1, sehingga bentuk K positif. O nomor atom 8. Karena nomor atom 8, proton 8, konfigurasi elektronnya 26. Supaya 8, maka menangkap 2 elektron, sehingga menjadi O nomor atom 8, tetap proton tetap 8, elektronnya menjadi 10, sehingga konfigurasi elektron menjadi
28. Karena menangkap 2 elektron, maka kelebihan elektron sejumlah 2 sehingga untuk O2-. Setelah itu kita lihat jumlah elektron sebelah kanan 1, sebelah kiri 2, supaya sama, yang atas kalikan 2, yang bawah kalikan 1, sehingga membentuk 2K tambah U tambah 2 elektron menjadi 2K plus tambah O2- tambah 2 elektron. Karena elektronnya sebelah kiri dan kanan sama, kemudian antara K dan U itu saling tarik-menarik membentuk K2U. Ini cara satu, cara pembentukan ikatan ion. Kita lanjutkan cara kedua. Cara yang kedua itu misalnya dalam pembentukan NaCl. Na nomor atom 11, proton 11, elektron 11, konfigurasi elektronnya 281, elektron valensi sama dengan 1. Cl nomor atom 17, proton 17, elektron 17, konfigurasi elektronnya 287, sehingga elektron valensi sama dengan 7. Setelah itu kita tuliskan tanda atom, yaitu antara Na dan Cl. Karena Na tadi kan melepaskan 1 elektron sehingga membentuk Na positif. Kemudian Cl kan menangkap 1 elektron membentuk ion negatif atau Cl- sehingga membentuk senyawa NaCl. Na punya 1 elektron, kita gambarkan 1. Cl mempunyai 7 elektron. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena Na itu punya 1 elektron supaya 8, dia melepaskan yaitu elektron yang paling luar. Kemudian ditangkap oleh yaitu atom Cl supaya menjadilah 8. Karena melepaskan 1 elektron, maka Na membentuk ion positif menjadi Na+. Sedangkan atom Cl karena menangkap membentuk ion negatif menjadi Cl-, sehingga membentuk NaCl. Yang kedua, contoh misalnya Mg nomor atom 12. Karena nomor atom 12, maka jumlah proton 12, elektronnya 12, nya konfigurasi elektronnya 282, sehingga elektron valensi sama dengan 2. F nomor atom 9. Kan nomor atom 9 berarti proton 9, elektron 9, konfigurasi elektronnya 27, yang punya elektron valensi sama dengan 7. 1 ion Mg 2+, karena di sini melepaskan 2 elektron kan bentuk Mg 2+, akan mengikat 2 ion atau F-, sehingga membentuk senyawa MgF2. Jadi dalam pembentukan ikatan senyawa, jumlah muatan positif harus sama dengan jumlah muatan negatif. Bagaimana pembentukannya? Ya, Mg mempunyai 2 elektron berikatan dengan 2F, F1, F2 yang masing-masing yaitu mempunyai 7 elektron. 4, 5, 6, 7. F yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. F yang pertama kekurangan 1 elektron, supaya 8 maka dia menerima 1 elektron dari unsur Mg. F yang kedua juga sama, kekurangan 1 elektron, maka menangkap yaitu 1 elektron dari unsur Mg. Karena Mg melepaskan 2 elektron, maka membentuk ion yaitu 2 positif atau Mg 2 positif. Kemudian F karena menangkap 1 elektron bentuk itu F-, sehingga terbentuk yang namanya MgF2.
Demikianlah pertemuan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita berpisah, jadi seperti biasa, kerjakan soal-soal berikut ini. 1. Tuliskan rumus titik elektron menurut Lewis dari unsur berikut. A. B5, B. F9, C. Ne10, D. Mg12, E. Cl17. 2. Tuliskan pembentukan senyawa ion berikut. A. KCl, K nomor atom 19, Cl nomor atom 17. B. Na2O, Na nomor atom 11, O nomor atom 8. C. MgF2, Mg nomor atom 12, F nomor atom 9. D. CaO, Ca nomor atom 20, O nomor atom 8. E. Al2S3, Al nomor atom 13, S nomor atom 16. Untuk mengerjakan soal yang nomor 2, boleh pakai cara 1, boleh pakai cara 2, mana yang Anda anggap lebih mudah. Demikianlah, mudah-mudahan Anda dapat kerjakan dengan sempurna, dapat nilai yang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.